Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur kabeh. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Hari ini kita akan membahas yaitu soal weton. Tepatnya bahasan hari ini adalah untuk weton Minggu Wage. Nah, buat kamu yang lahir di hari Minggu Wage atau lagi nyari informasi soal weton ini, konten ini aku buat khusus sebagai referensi biar kamu bisa lebih kenal sama karakter kelahiranmu sendiri. Dalam perhitungan Jawa, Minggu Wage itu punya jumlah neptu 9. Nah, dari angka itulah muncul ramalan watak, rezeki, jodoh sampai siklus hidup setiap 5 tahun sekali. Jadi konten ini nggak cuma buat hiburan, tapi juga bisa jadi bahan renungan kita tentang siapa kita dan kemana arah hidup ini berjalan. Yuk kita bahas satu persatu makna tersembunyi di balik weton Minggu Wage. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dulur-dulur. Weton itu sebenarnya gabungan dari dua hal, hari dan pasaran Jawa. Nah, kalau kamu lahir di hari Minggu dan pasaran Wage, maka kamu punya weton yang disebut Minggu Wage. Setiap hari dan pasaran itu punya nilai angka yang disebut neptu. Hari Minggu itu nilainya 5 dan Wage itu 4. Kalau digabung 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, angka 9 ini yang jadi dasar perhitungan watak dan jalan hidup kamu menurut primbon Jawa. Tapi weton itu bukan cuma soal angka ya. Di balik neptu itu tersimpan simbol, sifat, bahkan potensi rezeki dan jodoh. Makanya orang zaman dahulu sering pakai weton buat nentuin hari baik, kecocokan pasangan, sampai arah usaha. Dan khusus Minggu Wage ini salah satu weton yang dianggap penuh ketenangan luar tapi dalamnya tajam. Punya intuisi tinggi tapi sering disalahpahami karena sifatnya nggak suka banyak bicara. Kalem iya tapi bukan berarti lemah. Nah, di segmen berikutnya kita akan bakal bahas lebih dalam tentang watak dan kepribadian orang yang lahir di weton ini. Baik sedulur, sekarang kita bahas watak khas orang yang lahir di weton Minggu Wage. Yang ini beda ya, bukan cuma kalem biasa. Orang dengan weton ini punya daya tarik yang gak langsung kelihatan. Mereka itu tipe dalam tanda kutip pengamat diam. Artinya gak banyak bicara tapi bisa tahu banyak hal cuma dari gerak-gerik orang lain. Kalau istilahnya dia lebih suka mendengar daripada bersuara, dan justru karena itu banyak orang yang nyaman curhat ke mereka. Tapi di balik ketenangan itu, Minggu Wage punya dunia batin yang aktif banget. Seringkali overthinking, mikir terlalu jauh bahkan untuk hal-hal kecil. Mereka bisa terlihat tenang, tapi dalam pikirannya sedang perang antara logika dan perasaan. Watak khas lainnya, mereka ini susah percaya orang. Bukan karena sombong, tapi karena mereka punya intuisi kuat. Artinya sering bisa ngerasa mana yang tulus, mana yang sekedar basa-basi. Dan kalau dia sudah merasa dikhianati, Minggu Wage bisa menjauh secara halus. Nggak ribut, nggak pakai drama. Tapi kamu akan sadar mereka pelan-pelan menghilang dari hidupmu. Nah, sisi positifnya, mereka loyal, bisa dipercaya dan punya kecenderungan untuk hidup berjarak dari keramaian dalam tanda kutip. Mereka nyaman jadi orang di balik layar, tapi pikirannya sering jadi pemicu perubahan di sekitarnya. Kalau kamu punya teman atau pasangan Minggu Wage, rawat baik-baik karena mereka setia, tapi sekali luka biasanya nggak kembali. Lanjut masuk ke pembahasan rezeki dan karier bagi yang lahir di weton Minggu Wage. Rezeki orang Minggu Wage itu nggak langsung besar di depan. Bukan berarti tipe yang tiba-tiba kaya, tapi justru rezekinya datang dari ketekunan dan konsistensi dalam hal-hal kecil. Mereka itu kuat dalam urusan dalam tanda kutip ngurusi detail.
bukan cari sorotan, tapi mereka ahli dalam merapikan hal yang enggak terlihat orang lain. Dari situlah biasanya rezeki mereka datang, bukan dari kerasnya suara, tapi dari halusnya niat dan kerja. Makanya Minggu Wage paling cocok di jalur karir yang tenang tapi berdampak. Misalnya administrasi, dokumentasi, penelitian, edukasi, atau hal-hal yang butuh ketenangan batin. Kalau terjun di dunia spiritual atau pengobatan alternatif pun mereka bisa sangat kuat. Karena daya rasa mereka tajam bahkan tanpa harus bicara banyak. Tapi mereka juga punya tantangan besar, terlalu perfeksionis dan sering menunda langkah karena merasa dalam tanda kutip belum siap. Padahal banyak peluang datang justru pas mereka bergerak, bukan nunggu semuanya sempurna. Nah, rezeki Minggu Wage bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal dalam tanda kutip cukup dan berkah. Mereka ini paham kapan waktunya menolak, kapan waktunya menerima, dan itu bikin mereka terlihat dalam tanda kutip lagi nggak ngoyo, tapi tetap bisa hidup layak dan damai. Satu hal penting, jangan terlalu mengandalkan kenyamanan. Kalau mau rezekinya lebih berkembang, Minggu Wage harus berani keluar dari zona nyaman dan lebih percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Oke, sekarang kita bahas soal urusan hati, yaitu jodoh dan percintaan bagi orang yang lahir di weton Minggu Wage. Kalau kita lihat dari wataknya tadi ya, orang Minggu Wage itu bukan tipe yang gampang jatuh cinta. Mereka butuh waktu. Mereka itu mengamati dulu dan merasakan dulu. Karena buat mereka hubungan itu bukan permainan tapi ikatan batin. Kalau mereka sudah sayang, itu bukan sayang yang basa-basi. Mereka bakal total. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa peka sama cara mereka mencintai. Nah, Minggu Wage ini lebih suka menunjukkan cinta lewat perhatian diam-diam, seperti ngingetin makan, bantu tanpa disuruh, atau sekedar hadir di saat kita butuh. Bukan tipe yang romantis di media sosial, tapi justru yang setia di belakang layar. Tapi justru karena dalam dan pendiam, mereka rentan disakiti oleh orang yang nggak tahu cara memahami mereka. Salah satu pelajaran paling berat buat Minggu Wage adalah mereka harus belajar bahwa nggak semua cinta layak diperjuangkan terus-menerus. Bagaimana soal kecocokan? Secara neptu, Minggu Wage paling cocok dengan weton-weton yang punya jiwa aktif tapi bisa menghargai ketenangan. Contohnya seperti weton Kamis Kliwon, Jumat Legi, atau Sabtu Pon. Tapi balik lagi ya, weton ini cuma referensi. Hubungan tetap ditentukan sama komunikasi dan kejujuran. Kalau kamu lahir di Minggu Wage dan lagi nunggu jodoh, jangan terburu-buru. Tuhan kasih waktu panjang buat kamu lebih mengenal diri sendiri dulu, baru kemudian mempertemukan dengan seseorang yang bisa menghargai cara cintamu. Ingat, kamu bukan sulit dicintai, kamu cuma belum bertemu orang yang bisa membaca bahasamu. Kalau kita lihat dari sisi primbon, setiap manusia hidup dalam siklus, yang artinya yang terus berulang setiap beberapa tahun. Khusus untuk weton Minggu Wage, fase kehidupan itu sering berubah arah setiap 5 tahun sekali. Bukan sekedar umur, tapi perubahan batin, cara berpikir, dan arah hidup. Dan berikut ini gambaran umum siklus hidup orang Minggu Wage berdasarkan pengamatan dan warisan primbon Jawa ya. Nah, kita mulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Ini masa pembentukan rasa. Anak Minggu Wage dari kecil sudah peka, sensitif, dan lebih tenang dibanding anak-anak sebayanya. Mereka bisa ngerasain energi orang di sekitarnya dan seringkali lebih dekat ke orang tua yang paling kalem. Usia 6-10 tahun mulai muncul rasa ingin tahu dan kepekaan batin.
Mereka suka mengamati, diam-diam menganalisis, dan mulai terlihat agak dalam tanda kutip agak beda dibanding teman seumuran. Dan untuk usia 11 sampai 15 tahun, masa ini sering jadi fase penuh benturan. Mereka bisa merasa terasing, sulit nyambung dengan lingkungannya, dan mulai muncul keraguan pada diri sendiri. Tapi dari sini akan muncul jiwanya mulai kuat. Lanjut ke usia 16 sampai 20 tahun. Ini fase pencarian jati diri. Mereka mulai mempertanyakan arah hidup, kadang bertentangan dengan keluarga atau lingkungan. Tapi di balik semua itu, tumbuh rasa tanggung jawab yang besar. Usia 21 sampai 25 tahun. Itu masa transisi, banyak peluang datang, tapi belum semua bisa dimaksimalkan karena mereka masih belajar percaya pada diri sendiri. Kadang rezeki besar datang lalu hilang lagi. Itu adalah sebagai ujian kestabilan emosi. Selanjutnya usia 26 sampai 30 tahun. Ini masa kestabilan awal bagi weton minggu wage. Pola hidup mulai jelas, rezeki lebih stabil, dan banyak yang akhirnya menemukan jodoh di usia ini. Tapi harus benar-benar cocok secara batin. Untuk usia 31 sampai 35 tahun, fase ujian batin. Mulai diuji dari sisi keluarga, pekerjaan, atau kesehatan. Kalau bisa melewati masa ini dengan sabar, kedewasaan dan ketenangan akan muncul secara alami. Dan di usia 36 sampai 40 tahun ini masa kebangkitan. Mulai bisa memetik hasil dari kesabaran waktu saat muda. Banyak yang mulai jadi panutan atau dipercaya jadi penentu keputusan dalam keluarga atau komunitas. Next, usia 41 sampai 45 tahun. Fase memanen rezeki spiritual ya. Kalau sebelumnya hidup dijalani dengan jujur dan tulus, ini saya ulangi ya, sebelumnya hidup dijalani dengan jujur dan tulus, masa ini jadi fase damai, di mana meskipun harta tidak melimpah, tapi batin tenang. Nah, untuk usia 46 sampai 50 tahun ke atas, ini fase mewariskan hikmah. Minggu wage biasanya lebih banyak dicari sebagai tempat curhat, tempat minta saran, dan mereka makin bijaksana. Seperti jalan panjang yang akhirnya bertemu matahari terbenam. Perlu diingat bahwa semua ini bukan ramalan mutlak. Ini cermin untuk membantu kita mengenali diri. Karena pada akhirnya yang menentukan arah hidup kita tetap usaha dan kehendak Gusti Allah. Oke sedulur, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian terakhir. Ya mungkin yang sering dicari juga sama banyak orang, yaitu soal warna hoki, angka keberuntungan, batu spiritual, sampai hari baik dan hari yang sebaiknya dihindari untuk orang minggu wage. Oke, yang pertama soal warna nih. Warna keberuntungan minggu wage. Minggu wage itu cocok dengan warna yang menenangkan, yang bisa memperkuat sisi spiritual dan emosinya. Warna keberuntungan mereka adalah ungu tua, yang melambangkan ketenangan jiwa dan kekuatan batin. Yang kedua adalah biru dongker, yang membantu menjaga fokus dan kestabilan emosi. Warna-warna ini cocok dipakai saat butuh ketenangan atau saat ingin mengambil keputusan penting. Yang kedua selanjutnya adalah angka keberuntungan minggu wage. Dalam primbon Jawa dan simbol neptu, angka yang selaras dengan minggu wage adalah yang pertama adalah angka 4. Angka 4 ini mewakili kestabilan dan fondasi kuat. Yang kedua adalah angka 9, di mana angka 9 ini sesuai dengan total neptunya sendiri. Dan yang ketiga adalah angka 18, yang artinya pengulangan dari 9, tapi dalam skala lebih besar.
Angka-angka ini sering dianggap membawa keberuntungan saat digunakan dalam tanggal penting, nomor undian, atau bahkan nama usaha. Selanjutnya adalah batu spiritual untuk Minggu Wage. Batu yang cocok untuk weton ini adalah batu yang bisa menjaga energi dan menenangkan pikiran. Dua yang paling direkomendasikan untuk weton Minggu Wage adalah yang pertama adalah batu kecubung ungu. Kecubung ungu itu dapat menenangkan pikiran, menjaga spiritualitas, dan mencegah overthinking. Dan cocok dipakai saat meditasi atau sebelum tidur. Rekomendasi batu selanjutnya yaitu Black Obsidian. Manfaatnya itu adalah untuk melindungi dari energi negatif, menyeimbangkan antara dunia batin dan realita luar. Kalau nggak bisa pakai batu aslinya, cukup dengan menyimpan simbolnya atau menggunakannya secara simbolik lewat warna. Nah, untuk hari baik dan hari kurang baik, karena weton Minggu Wage punya neptu 9, maka menurut Primbon, hari-hari berikut ini dianggap punya energi yang selaras dan kontra. Untuk hari baik pada weton Minggu Wage itu yang pertama adalah Kamis Kliwon. Kenapa Kamis Kliwon? Karena selaras secara energi, cocok untuk memulai hal penting. Yang kedua adalah Jumat Legi, yaitu untuk mendukung kelancaran rezeki dan relasi sosial. Yang ketiga adalah Sabtu Pon, di mana Sabtu Pon itu memperkuat kestabilan batin dan keteguhan hati. Dan hari yang kurang baik untuk Minggu Wage itu yang pertama adalah Selasa Pon. Kenapa? Karena rawan emosi, mudah salah paham. Yang kedua adalah Rabu Wage, itu dikarenakan terdapat benturan energi batin. Sering muncul rasa cemas atau tidak tenang. Nah, tapi ingat ya, hari baik dan hari kurang baik itu bukan berarti pasti berhasil atau gagal. Lebih ke soal kesiapan mental dan energi yang mengalir pada hari itu. Weton itu ibarat peta ya, bukan untuk menentukan hidup, tapi untuk membantu kita membaca arah. Karena pada akhirnya semua tetap ditentukan oleh usaha dan restu dari Allah yang Maha Kuasa. Dan begitulah sedulur sedikit yang bisa aku bagi tentang weton Minggu Wage. Weton yang kelihatannya biasa tapi dalamnya menyimpan kekuatan yang halus, suci, dan sering tak terlihat. Kalau kamu lahir di Minggu Wage, bukan berarti kamu harus pasrah sama nasib kamu. Tapi lewat weton ini kamu bisa lebih kenal sama dirimu sendiri. Bisa tahu kekuatanmu di mana dan sisi rapuhmu mana yang perlu kamu jaga. Karena sejatinya weton bukanlah batas, ia hanya peta. Dan kamu tetaplah pengendara dari takdirmu sendiri. Mau jalannya menanjak, menurun, lurus, atau berkelok, itu semua akan terasa lebih ringan. Kalau kamu tahu siapa dirimu dan kemana kamu mau melangkah. Jadi teruslah berjalan karena hidup bukan tentang cepat sampai, tapi tentang pulang dengan selamat dan penuh makna. Oke dulur, terus berjalan karena hidupmu adalah cerita yang sedang kamu tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.